John, ngapain kamu? Lagi makan. Ya enggak, lagi olahraga. Kenapa? Nih, Mike. Mike, buat apa? Kan kamu yang bawain pengumuman minggu ini. Loh, bukannya cepot ya? Sih, tak cek. Oh iya, aku loh. Sih, tak siap-siap sih ya. Nggak ada waktu, siap-siap. Aduh, sekarang Nah, aja. apa tak siap-siap dulu aja? Aduh, Ya udahlah. Bentar, aku buat. Halo Impactors, kembali lagi bersama aku, Jonathan Justin. Gimana kabar kalian minggu ini? Pasti semua kalian baik-baik aja ya? yang bawain Firman siapa? Yang bawain firman hari ini Kak Tri. Oh, yang jadi guru sekolah MDC itu kan. Kok tahu? Kak Tri itu juga leadernya MBC Manu kan loh. Terus Firmannya tentang apa minggu ini? Jadi firmannya ini tentang victorious living guys. Ntar lagi bakal ada barcode yang muncul itu ya. Untuk persembahan maksudnya? Harusnya sih. Iya, habis ini munculin ya. Wah. Ya jadi Impactors, kalau misalnya kalian mau memberikan persembahan, itu kalian memberikan bukan karena kalian sudah. Sebentar. Kayaknya belum muncul barcode-nya. Loh, munculin. Halo editor, munculin. Kan kamu yang ngedit. Oh iya ya. Kira-kira transisinya lebih bagus putih atau hitam ya? Kayaknya bagus putih deh. Oke, fade to white. Jangan lupa ya Impactors, kita yang memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Sudah semua ya? Loh John, nge-gym kok sambil makan sih? Kalau bagiannya dikat aja. Nggak bisa kan, nyambung terus konsepnya. Udahlah. Terus kenapa? Kita belum doa, sebelum mulai. Bentar, doa. Serius dulu ya. Serius. Mari kita berdoa Impactors. Tuhan, sekarang kita akan mulai Impactors, berkati kami semua supaya kami bisa menjalani ibadah ini dengan baik. Dan sekarang kami akan PAW, berkati kami supaya kami bisa menjalani PAW juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, cut. Duh, gitu aja ya? Enggak. Enjoy the best of God Impactors. Oke, bye-bye. Halo Impactors, gimana kabar kalian? Luar biasa? Haleluya. Pada hari ini mari kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk kita menyembah Allah kita. Karena ketika kita berjalan dalam lembah yang kelam, kita bisa mengandalkan Allah kita yang besar dalam diri kita. Amin. Come on. Kau besar dalamku, Yesus. Mari katakan sama-sama. Wow, yeah. Wow, wow.
Jesus, you are holy, Lord. You are worthy to be praised, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika Kau mau datang ke hidup kami. Ketika Engkau mau datang untuk menyucikan hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur atas segala yang Kau telah lakukan kepada kami, Tuhan. Sekarang kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Sekarang kami mau memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Holy, 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 Lord God Almighty. Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and
kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Segenap bumi, segenap sorga menyorakan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini, terimalah segala pujian dan hormat yang kami berikan kepadamu. Engkaulah Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Gak ada yang lain, hanya Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Dan yes Lord, kami percaya kasih karunia-Mu besar untuk setiap kami. Biarkanlah setiap lagu, setiap ucapan, lirik yang kami nyanyikan itu bukan hanya sebagai lirik yang kosong, tetapi kami mau menghidupi itu semua Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk kami bisa memuliakan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Roh Kudus, tuntun kami, topang kami, kasih kekuatan kepada setiap kami. Kalau kami sedang lemah, kami percaya kuasa Allah itu sempurna dalam kehidupan kami. Kami gak akan mengalami kelemahan, kami gak akan mengalami kekurangan karena ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan terus Tuhan pimpin kehidupan kami untuk jadi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi waktu kami ingin dengarkan firman, berkati Tuhan pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah firman ini menguatkan setiap kami dan membawa kami untuk semakin bertumbuh dan juga berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya dari Impactors MDC Surabaya. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan kalian pada hari ini, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa, pengalaman pertama buat saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Bedwell dan Kak VJ yang boleh mengundang saya di sini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan mungkin ada beberapa yang sudah mengenali saya ya. Saya Tri ya, jadi seorang pengajar dari sekolah SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Nah, pada hari ini rekan-rekan semuanya ada satu kesempatan yang luar biasa ketika saya diundang gitu ya. Ada banyak hal yang disampaikan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Sebelumnya saya juga mengikuti dari YouTube MDC Impactors ini ya. Dan bagaimana teman-teman semuanya terberkati sekali, saya percaya itu ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya, khususnya bagi anak-anak muda yang luar biasa, kaum MDCers, sebutnya MDCers ya. Nah, hari ini teman-teman ada satu tema khusus mengikuti dari beberapa tema yang sudah dibagikan baik dari Pastor Betuel, Kak VJ maupun beberapa pembicara yang lainnya. Hari ini kita akan bicara tentang victorious living ya. Ada satu hal di mana kita semua belajar selama 3 minggu yang lalu, kita telah membahas identitas baru kita. Artinya apa? Ada bentuk transformasi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita mengalami banyak perubahan. Nah, katakan dalam hatimu, saat ini saya mau berubah. Percayalah bahwa setiap anak muda diciptakan oleh Tuhan dalam masa-masa sekarang ini mungkin tidak mudah gitu ya. Ketika kamu bersekolah, kamu harus menghadapi masa online yang menjemukan sekali. Ketika yang bekerja pun juga harus social distancing dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama yang sering kita alami saat ini sepertinya itu akan tidak pasti tentunya. Karena kita akan menghadapi masa-masa yang baru ya selama masa pandemi COVID seperti ini. Nah rekan-rekan semuanya, identitas yang baru ini kita harus meyakini bersama-sama bahwa ada satu kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Ada satu kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin tatkala ketika kamu mengalami sebuah permasalahan, seperti contoh kalau kita lihat ada sebuah film demi film ya, melalui video-video yang ada yang kamu lihat entah melalui streaming atau melalui aplikasi video-video yang ada ya. Kita melihat ada beberapa macam hal yang terjadi. Ada konflik ya, ada cinta, ada bahkan kematian.
Dan kita serasa dimanjakan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Saat sekarang ini mungkin kita bisa larut terbuai dalam permasalahan-permasalahan itu gitu ya. Kita melihat dalam sebuah film itu ada satu keluarga yang tercerai-berai, rumah tangganya berantakan. Kita juga melihat mungkin ada sepasang kekasih yang akhirnya dikhianati dan kemudian saling membunuh gitu ya. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi ketika dalam film itu dimunculkan kematian. Nah, seolah-olah perasaan kita terbawa oleh sesuatu hal yang akhirnya kita merasa takut. Kita merasa takut, kita lupa akan jadi diri kita, identitas kita seperti apa di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwasanya ada desain Allah yang Tuhan berikan buat kita semuanya sebagai orang percaya. Kita akan belajar bersama-sama dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Oke, saya berikan kesempatan untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri membuka firman Tuhannya dari Roma 8 pasal 31 sampai dengan 39. Ini satu berita sukacita yang luar biasa. Ketika saya mencoba untuk merenungkan ayat firman Tuhan ini, ketika diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan kepada kalian semuanya, ada satu perikop yang luar biasa yang disampaikan di situ adalah keyakinan iman. Sedangkan tema kali ini berbicara tentang victorious living. Apa? Hidup berkemenangan seperti apa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ayat yang pertama, ayat 31 ya dari Roma 8 dikatakan di situ. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan teman-teman. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau misalnya kita ingat ada sekolah lagu-lagu selama minggu gitu ya. Siapakah lawan kita? Tidak ada gitu ya. Itu satu pernyataan betul yang Tuhan izinkan. Tapi apakah permasalahan itu tidak muncul dalam hidup kita? Tapi apakah kegagalan itu tidak muncul dalam hidup kita? Kita pernah mengalami kegagalan. Kita pernah mengalami ditinggalkan seseorang. Kita pernah mengalami sesuatu hal yang bikin terpuruk dalam hidup kita. Tapi percayalah, ketika Allah menyatakan dalam hidup kita bahwa Dia di pihak kita, bahkan dikatakan dalam versi Inggrisnya itu, if God is for us. Artinya apa? Bukan hanya di pihak kita, tapi Allah itu untuk kita semuanya. Ada satu pernyataan besar yang Tuhan nyatakan di ayat selanjutnya. Dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa teman-teman? Allah sendiri mau menyerahkan anaknya kepada kita semuanya. Memberikan segala sesuatunya kepada kita semuanya. Ada satu bentuk nyata Tuhan memberikan kemenangan itu buat kita semuanya. Mungkin kita pernah mengalami penganiayaan. Mungkin pernah kita mengalami bullying. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Mungkin teman-teman pernah mengalami kegagalan dalam pendidikan. Kadang saya juga pernah ketika mengawali pelayanan dalam sebuah anak muda gitu ya, saya berdoa untuk orang-orang di rumah sakit. Ketika saya doakan ternyata nggak tambah sembuh, tapi tambah meninggal. Wah, itu sangat membuat saya down. Tuhan, katanya kalau percaya didoakan pasti sembuh, ternyata kok meninggal. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman, mungkin bisa saja kita nantinya pun juga akan mati. Ketika kita sakit, kita berdoa sungguh-sungguh, tapi juga akhirnya mati. Tapi percayalah bahwa kemenangan itu tidak akan pernah direnggut olehmu. Bahwa kemenangan itu akan benar-benar dinyatakan dalam hidupmu ketika iblis sekalipun mencoba merenggut dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat ini bahwa 2 Korintus 1 ayat 4-5, sebaliknya penderitaan kita sebagai orang percaya akan membuka peluang untuk makin mengalami kasih dan penghiburan Allah. Dalam penderitaanmu, dalam kegagalanmu, kamu mungkin merasa insecure, kamu mungkin merasa ada konflik dengan siapapun. Percayalah dengan proses yang terjadi dalam hidupmu. Milikilah pernyataan bahwa ada pengalaman kasih, ada pengalaman penghiburan yang Tuhan berikan. Disitulah prosesnya. Bukan serta-merta ketika kamu menjadi seorang Kristen, kemudian kamu akhirnya, pokoknya jadi orang Kristen, bisa jadi kaya, bisa jadi ini, itu, dan sebagainya. Memiliki segalanya. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana proses yang Tuhan berikan, yang kita alami bersama-sama,
Paulus memastikan bahwa kita ini lebih dari sekedar pemenang. Bukan hanya sekedar teman-teman, pokoknya setelah kita berdoa terus terjawab selesai. Tapi kalau misalnya kita berdoa terus kemudian kita gagal, terus kita kemudian ya seperti itu. Kita kemudian merasa kecewa. Ketika kita kemudian merasa, oh Tuhan gak mengasihiku. Kita kemudian merasa, Tuhan jauh daripadaku. Nah, apakah ini tipikal seorang anak muda yang pemenang itu? Mari kita belajar bersama-sama dari Paulus, teman-teman semua. Ketika kita belajar menjadi seorang pemenang di sini adalah, sekalipun kita mengalami kegagalan, proses dalam hidup kita ini juga Tuhan nyatakan. Kita tidak berjalan sendiri. Tadi dikatakan di ayat yang pertama, 31 tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada. Bahkan lebih tepatnya lagi bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita adalah yang pertama, kita perhatikan ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau menggugat, kalau misalnya kita tahu mungkin ada rekan-rekan teman-teman semua di MDC Impactors ada namanya Rivaldo ya. Dia belajar banyak tentang hukum teman-teman. Mungkin satu waktu bisa tanyakan, Aldo itu menggugat itu apa artinya gitu ya. Yang saya tahu menggugat itu seperti ketika ada tuduhan, ketika ada sesuatu hal yang sifatnya itu kemudian membuat orang dari bersalah, dituntut hukum gitu ya. Kemudian dia dibebaskan, ada yang tidak terima dan dia akhirnya menggugat. Sama bayangkan dalam hidup kita, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian membebaskanmu, engkau menjadi seorang pemenang, engkau dibebaskan dari dosa, siapa yang menggugat? Pasti iblis. Dia tidak terima. Tapi dikatakan di situ ayat selanjutnya, ada satu pernyataan pertanyaan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini ada pertanyaan, tapi ini bagi saya ada sebuah jawaban gitu ya. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menggugat orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Kita tahu bahwa Allah ini adalah hakim tertinggi dalam kehidupan kita. Dia yang membebaskan kita. Dia sebagai pembela kita. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Kenapa? Percayalah bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk membebaskanmu dari dosa. Katakan amin dalam hatimu. Ada satu pernyataan besar yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Berikutnya kita akan perhatikan ayat yang 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia duduk bersama dengan Allah. Kita tahu ketika seseorang sedang fellowship bersama, duduk bersama, kita bisa bayangkan pasti pembicaraannya ini memiliki satu keterikatan khusus gitu ya. Ada hubungan baik. Nah kita bisa melihat ketika Allah mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga dan duduk bersama dengan Allah di sebelah kanan Allah ya. Itu satu pernyataan besar bahwasanya kita ini dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang berkemenangan. Ada bentuk transformasi. Yang pertama, ketika kamu mengalami permasalahan, ada damai sejahtera. Yang kedua, ketika kamu mulai permasalahan kehidupanmu, kamu mulai jatuh, ada sukacita. Ketika kamu mulai merasa jatuh, terpuruk, dan terjatuh lagi, ada pengharapan. Transformasi itulah yang Tuhan ingin ajarkan buat kita semuanya. Ya, kita semua belajar bersama-sama sebagai anak muda, khususnya MDC Impactors ya. Masa depan cerah ini luar biasa ya. Jadi saya banyak belajar bagaimana anak-anak muda di MDC ini adalah anak-anak muda yang militan, disiplin dan cakap. Amin. Nah itulah yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kita. Dan lebih lagi teman-teman saudara semuanya, kita belajar juga hidup berkemenangan bukan hanya kita ingin memiliki segala sesuatunya begitu saja. Tetapi bagaimana kita mampu menggagalkan upaya iblis supaya kita bisa bersama-sama tetap senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi percayalah ketika teman-teman mulai ingin bergumul dengan segala sesuatu, ada sesuatu yang teman-teman terhambat perasaannya, ada sesuatu ya perasaan sedih, kemudian teman-teman kecewa dengan segala sesuatu, ingat Tuhan memberi kemenangan buat kita semua. Ada pengharapan, ada satu hal
pekerjaan baik yang Tuhan ingin berikan bagi kita semuanya. Amin. Nah, yang kedua tadi bukti yang pertama adalah siapa yang akan menggugat kita. Yang kedua dikatakan siapakah yang menghukum kita? Siapakah yang akan menghukum kita? Lebih daripada itu, percaya bahwa kehidupan kita saat ini dikatakan dalam Roma 8 ayat 1-4, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya percaya ada bentuk konsekuensi yang Tuhan berikan ketika kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak lagi percaya dengan kuasanya. Ketika kita tidak lagi percaya dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Siapakah yang berhak menghukum kita? Tidak ada. Jadi kita percaya bersama-sama bahwa dalam kondisi sulit apapun dalam hidup kita, Yesus berperang buat kita. Amin. Jadi mulai dari sekarang mari kita belajar bersama-sama bahwa yang ketiga dikatakan di situ ayat 35-39, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, jadi sebagai seorang pemenang, lebih dari pemenang, yang pertama adalah tidak ada yang menggugat kita lagi. Karena kita sudah hidup berkemenangan. Yang kedua, tidak ada yang menghukum kita lagi. Karena kita sudah hidup dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kamu diberikan kasih karunia, kamu akan merasa malu untuk melakukan dosa-dosa. Ketika kita diberikan kasih karunia, akan ada awareness, akan ada bentuk kewaspadaan. Tuhan akan berbicara dan kamu mendengar untuk itu. Ketika kamu melakukan satu hal dosa, kamu ingat Tuhan. Ketika kamu melakukan satu hal kesalahan, kamu ingat Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Satu hal yang menghibur kita adalah kepastian kemenangan itu. Dan saya mau katakan, kepastian kemenangan itu harganya mahal, teman-teman. Coba kalian bayangkan dengan saudara kita yang di sebelah sana. Ada satu bentuk pernyataan, semoga. Ada satu pernyataan yang tidak pasti. Masih mengandalkan kebaikan-kebaikan. Tetapi satu hal di sini dikatakan, Yesus mati di kayu salib mengalahkan ketakutanmu. Mengalahkan kekecewaanmu. Mengalahkan insekuritas dari hidupmu. Mengalahkan nafsu duniawimu. Dan lebih lagi mengalahkan segala hal yang menjadi kompromi dalam hidupmu. Kamu akan menjadi seorang yang militan. Menjadi seorang yang disiplin. Dan menjadi seorang yang cakap. Menjadi contoh bagaimana Tuhan ada dalam hidupmu. Nah, rekan-rekan sekalian, bukan hanya kita akan menang, tetapi kita akan lebih daripada pemenang. Penganiayaan dan kesusahan hanya akan menjadi sebuah hal yang bisa kita lalui. Bukan menjadi keterpurukan buat kita. Justru ketika kamu menjadi seorang pemenang, ketika kamu melihat permasalahan itu ada, saya menggambarkan begini. Ketika kita berada dalam cara pandang Tuhan, Tuhan itu berada di mana sih? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di atas, ibarat kata begitu ya. Orang yang di atas melihat permasalahan dari dunia, tampaknya apa? Kecil sekali. Tapi kalau kita memandang permasalahan itu seperti kita manusia yang tidak berketuhanan gitu ya. Seperti manusia yang tidak memiliki Yesus. Permasalahan itu akan tampak begitu besarnya. Percayalah bahwa ketika kita tiga hal tadi itu, Tuhan berperang dari kemenangan, ya. Berperang untuk kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita lalui dan hadapi di setiap peperangan hidup kita. Artinya apa? Allah ada untuk kita. If God is for us, bukan hanya sekedar di pihak kita, tapi Allah ada untuk kita. Percaya dan yakin itu bersama-sama. Sebagai MDC Impactors yang sejati, ya. Masihkah kau ragu? Paulus meyakinkan kita bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus tidak bersifat spekulatif. Tidak ada moga-moga. Tidak ada jika sesuai harapan atau jika Allah berkenan, tidak ada. Tapi dalam kaitannya kebutuhan kita akan keselamatan, Tuhan sudah memberikan bagimu secara cuma-cuma. Tinggal kita mau membuka hati kita. Tinggal kita mau bagaimana cara hidup kita dimenangkan oleh Tuhan. Dan jaminan keselamatan ini kita percaya bersama-sama teman-teman. Yang terakhir, ya, bagaimana kehidupan kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Dengan cara ini, kita meyakini, ya, bagaimana kita bisa memiliki karya Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, ada jaminan keselamatan. Jaminan terbesar dalam kehidupan kita
Tuhan itu tetap bersama dengan kita dan untuk kita. Coba teman-teman bayangkan, ibarat kata kalau misalkan saya dengan teman-teman siswa saya di sekolah gitu ya, ketika dia mereka sedang dalam permasalahan, yang dicari apa? Cari sana sini, cari orang untuk bisa dengerin curhatnya, cari orang untuk bisa kasih minta solusi, cari orang untuk bisa menenangkan hatinya. Wah, kemana-mana gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita tahu, gak usah jauh-jauh, kita cukup apa? Ask to God ya. Kita cukup tanya pada Tuhan, kita berdoa. Katakanlah doa itu jaraknya sejauh lutut dengan lantai. Kita berdoa. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Semakin kita takut, semakin kita khawatir, semakin kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ibarat kata begini, katakanlah ada selang gitu ya. Selang itu ada airnya. Katakanlah air itu adalah air berkat sumber buat kita semua. Sumber yang memberikan kehidupan buat kita semua. Karena kita takut, kita bingung cari pegangan. Akhirnya apa? Selangnya kamu ikat sana, ikat sini, pegangi semua-semua. Yang terjadi apa? Tersumbatlah aliran berkatnya. Karena kita seperti seolah-olah mengandalkan kekuatan kita. Dan akhirnya kita tidak mengakui, menyatakan bahwa Tuhan itu ada untuk hidup kita. Lebih lagi ketika kita sebagai anak pemenang, sebagai pemenang, ketika kita melayani segala sesuatunya. Tadi saya melihat bagaimana teman-teman pelayan tadi ya, pemain musik, worship leader begitu semangat ya, luar biasa. Tapi kadang-kadang ada mungkin tidak di gereja ini ya, mungkin tempat lain gitu ya. Ketika melayani ada yang kepahitan dengan sana sini. Ketika melayani mungkin marah dengan kakak pembinanya karena kakak pembina terlalu keras sama dia gitu ya. Akhirnya kita kecewa. Aduh, kakak ini ya bikin aku mangkel, bikin aku kecewa. Nah, saudaraku, teman-teman semuanya, ketika kita melayani segala sesuatu, apakah kita melayani untuk manusia? Katakan tidak. Kenapa? Karena sejauh apapun yang terjadi dalam pelayanan itu, kita perlu belajar tentang prosesnya. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut, mungkin kita kecewa. Tapi itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita dalam sebuah proses yang benar. Karena semakin kita kecewa, kita harus ingat pelayanan ini untuk manusia, untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang kita ingat bersama-sama. Yang kedua, Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya di atas salib untuk memberikan kemenangan atas kematian. Teman-teman semuanya, sebagai umat pemenang, saya mengatakan dalam tanda kutip ya, jangan takut dengan kematian. Mungkin kita di dunia ini kita pasti akan mati. Tetapi setelah itu akan ada kekekalan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Yesus Kristus memberikan satu kemenangan. Mungkin kita merasa kita takut dengan kondisi pandemi seperti ini. Mungkin kita merasa kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya. Ini satu waktu di mana kita mungkin memperbanyak diri kita untuk kita bisa belajar duduk diam dan memperbanyak waktu kita dengan Tuhan. Mungkin dengan keluarga kita juga. Mungkin dengan saudara-saudara kita juga di rumah. Ada satu waktu mesbah keluarga yang bisa Tuhan janjikan, Tuhan berikan buat kita semuanya. Yang ketiga, bila masalah terbesar manusia adalah dosa dan kita telah menang atasnya, apalagi setiap masalah yang lainnya ada di dalam dunia. Artinya apa? Tuhan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Untuk apa? Yang pertama, kita belajar untuk mengerjakan kebaikan. Kita belajar untuk tidak takut dengan kekalahan. Kita belajar untuk mengetahui bahwasanya tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama percaya. Mari kita bersama-sama memiliki satu hal. Pernyataan besar dalam hidup kita. Adakah di antaramu saat ini merasa berat dan tidak dapat tertolong? Teman-temanku semuanya, setelah mendengar kebenaran ini, datang pada Tuhan. Sebab apa? Hanya Dialah kekuatan. Hanya Dialah Allah sumber segala kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita meresponi bahwa identitas baru yang ada saat ini, inside out yang ada dalam hidup kita saat ini nih. Kita harus benar-benar bisa mentransformasikan hidup kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Karena di sanalah terpancar bagaimana kasih Tuhan itu akan menjadi berkat buat yang lainnya. Kita miliki iman bahwa kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Oh Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Manakala firman ini dibagikan Tuhan, biarlah hidup berkemenangan itu Engkau benar-benar nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang disiplin, anak-anak muda yang cakap-cekatan Tuhan dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah terpatahkan. Kami anak muda yang kokoh, anak muda yang siap menghadapi segala sesuatunya ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, mungkin tubuh kami lemah, mungkin seringkali kami tidak kuat menghadapi segala macam permasalahan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan dalam hidup kami kuat karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan bahkan ketika kami lemah sekalipun, ada kekuatan Tuhan yang menopang. Dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami boleh memenangkan setiap pertandingan dalam hidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman MDC Impactors Tuhan. Dalam pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu atas mereka ya Bapak. Dan kami siap Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang lebih dari pemenang. Hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. John, lagi ngapain sih? Lagi baca buku. Kenapa? Kok baca buku sambil nge-gym? Iya, sembarang aku toh. Ini loh, outronya belum. Oh iya. Autornya gimana ya? Ya tanyain dong Impactors gimana firmannya tadi. Oh iya, Impactors gimana firmannya tadi? Pasti bagus banget kan? Terus Instagramnya belum. Oh iya. Jangan lupa Impactors follow @ImpactorsNDC untuk dapat berita-berita tentang event-event Impactors terbaru. Mantap. Terus kalau misalnya ada yang belum kasih persembahan gimana? Oh iya, jangan lupa scan barcode yang habis ini muncul ya. Jangan lupa ya Impactors, kita yang memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Sudah semua ya? Kamu ini sebenarnya ngapain toh? Boxing, angkat berat sama main bola, kenapa? Ya ini belum selesai nih, selesain dong. Oh iya, oke. See you next week Impactors, bye-bye.